wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Rawahul Baihaqi. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah, marilah pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita telah melaksanakan dan menyelesaikan ibadah puasa Ramadan, dan juga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kenikmatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan rangkaian salat Isya dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah yang insyaallah nanti juga dilanjutkan dengan salat witir. Itu mari kita syukuri atas nikmat yang telah Allah berikan dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua kalinya salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba ilmiah, di mana di zaman yang serba ilmiah ini kita dituntut untuk pandai memilih dan memilah supaya tidak terjerumus pada jalan yang salah. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu atau berbagi tentang ilmu, yakni dengan tema 5 golongan manusia terkait ilmu. Rasulullah SAW telah menjelaskan dan berpesan sebagaimana pada mukaddimah yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah engkau orang berilmu, kemudian jadilah orang yang menuntut ilmu, kemudian jadilah orang yang mau mendengarkan, kemudian jadilah orang yang menyukai ilmu, dan terakhir jangan engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita, ya, kepada umatnya, yaitu pertama, aliman, orang alim atau orang berilmu. Kita diberi pesan bahwa selama hidup di dunia ini kita wajib hukumnya mencari ilmu, sehingga kita mendapat gelar alim atau berilmu. Karena apa? Mencari ilmu ini tidak ada batas waktunya. Sebagaimana hadis Rasul yang lain telah bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi mencari ilmu itu kapanpun dan dimanapun. Kewajiban mencari ilmu itu tidak memandang batasan usia, batasan tempat, batasan strata sosial maupun yang lain sebagainya. Semua mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pesan Rasulullah yang kedua adalah muta'alliman, yaitu orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu ini disebut dengan murid atau santri atau pelajar dan sebagainya. Jadi jika kita tidak bisa atau belum bisa menjadi orang alim, belum bisa menjadi orang yang penuh ilmu, maka kita diberi pesan oleh Rasul untuk mencari ilmu. Aktivitas apapun yang kita kerjakan setiap hari, jangan lupa untuk diniatkan dalam mencari ilmu. Insya Allah itu nanti akan ada poin-poin yang bermanfaat bagi kita, ya. Bagi adik-adik keluar rumah ke sekolah, jangan lupa diniatkan untuk mencari ilmu. Bagi bapak ibu yang ke ladang, yang ke pasar, yang ke kantor ataupun ke sekolah, jangan lupa diniatkan untuk mencari ilmu. Insya Allah nanti akan ada sedikit demi sedikit ilmu yang kita dapatkan.
di mana ilmu tersebut dalam rangka mendekatkan kita kepada Allah. Nah, ketika kita keluar rumah dan sudah niat untuk mencari ilmu, kemudian ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan di luar dugaan kita, terjadi kecelakaan atau terjadi musibah di mana menyebabkan kita sampai meninggal dunia, maka insya Allah syahidlah kita. Jadi semoga kelak kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pesan Rasulullah yang ketiga adalah mustami'an. Mustami' yaitu mendengar. Jadi pesan yang ketiga ini dilakukan ketika kita belum mampu mencapai tahap alim, kemudian belum bisa melakukan, belum bisa senantiasa belajar, yaitu selanjutnya adalah kita mustami', mendengarkan. Mendengarkan apa Bapak Ibu adik-adik? Yaitu mendengarkan ilmu, mendengarkan kebaikan. Jika kesulitan pada poin pertama dan kedua tadi, maka kita dianjurkan untuk mendengarkan. Nah, poin ini terdapat hal yang penting. Karena apa? Ilmu itu tidak disangka datangnya. Bisa dari anak kecil, bisa dari adik kita, anak kita, bisa dari guru kita, bisa dari bahkan orang yang jahat pun bisa jadi dititipi oleh Allah untuk menyampaikan ilmu kepada kita. Maka intinya siapapun yang mengatakan kalau ilmu, ya kalau ada ilmu di dalamnya, maka mari kita pakai. Sebagaimana peribahasa Arab mengatakan, undur mangkola wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pesan Rasulullah yang keempat adalah muhibban. Jadi tatarannya ketika kita belum bisa mencapai poin alim, belum bisa senantiasa belajar, belum bisa menjadi pendengar, minimal kita suka terhadap orang yang berilmu, suka kepada setiap hal ilmu, suka kepada semua kebaikan. Konteks orang suka dalam kebaikan sangatlah penting bagi kehidupan. Nah, terkadang kita tidak suka dengan orang yang melakukan kebaikan, ya manusiawi, iri dan sebagainya. Namun semoga kita tidak tergolong orang-orang yang tidak menyukai orang yang berbuat baik. Nah, belum mesti kita mencibir orang yang melakukan kebaikan, sedangkan kita sendiri belum bisa. Maka poin di nomor 4 ini adalah janganlah mencibir orang. Lantas sebaliknya, kita harus senantiasa menyukai orang yang berbuat baik. Syukur-syukur ketika orang berbuat baik dapat menyentuh hati kita. Ya Allah, semoga saya bisa meniru kebaikan orang tersebut. Jadi kita selalu berpositif thinking. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, poin yang terakhir atau pesan yang terakhir yang Rasul sampaikan melalui hadis yang saya sebutkan tadi adalah fatahlik, orang merusak. Jadi ketika kita tidak mampu menjadi orang alim, tidak mampu senantiasa belajar, tidak mampu menjadi pendengar, dan tidak mampu menyukai pada hal kebaikan, maka minimal kita tidak menjadi orang yang benci terhadap orang yang senantiasa menebar kebaikan. Karena apa? Rasulullah telah mengatakan orang yang tidak suka terhadap 4 hal ini tadi, hidupnya akan celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia nanti dibenci oleh masyarakat, oleh teman-teman sekitarnya. Kemudian di akhirat pun juga akan dibenci Allah. Bahkan nanti di akhirat juga akan dimasukkan dan disiksa dalam neraka. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak menjadi orang yang kelima, melainkan kita menjadi orang yang alim, kita menjadi orang yang muta'alliman, kemudian mustami'an, dan juga muhibban. Amin ya rabbal alamin.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari 10 menit yang saya paparkan tadi. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Bila ada kekurangan itu karena kebodohan saya pribadi, dan bila ada kelebihan semata-mata datangnya dari Allah. Nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.